Pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Barat kini adu kekuatan untuk merebut hati pemilih. Tiga pasang calon gubernur NTB yakni nomor urut 1 Siti Rohmi Jalilah, Musyafirin, nomor urut 2 Zulkifli Mansyah, Suhaili Fadil Thohir dan nomor urut 3 lalu Muhammad Iqbal, Indah Damayanti Putri. Kekuatan tiga pasang calon tersebut dapat dilihat dari hasil dua survei terbaru yang dilakukan oleh dua lembaga survei Olat Maras Institute, OMI, dan Nusra Institute. 1. Survei Lembaga Olat Maras Institute, OMI, beredar rilis hasil survei pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang disebut-sebut dipublikasikan Lembaga Survei Olat Maras Institute, OMI. Hasil survei yang disajikan dalam bentuk grafik tersebut menyuguhkan capaian elektabilitas tiga paslon gubernur dan wakil gubernur NTB, Rohmi Firin 29,2%, Zul Uhel 32,8%, dan Iqbal Dinda 30,5%. Direktur Olat Maras Institute, Miftahul Arzak dalam rilis yang diterima menerangkan, memang benar OMI melakukan survei, namun dirinya mengatakan bahwa hasil tersebut tidak dirilis. 2. Survei Lembaga Nusra Institute. Lembaga Nusra Institute kembali merilis hasil temuan survei peta dukungan politik Pilkada NTB pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024 di Cafe Abnormal Mataram. Nusra Institute memotret popularitas dan elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB setelah ditetapkan oleh KPUD Provinsi NTB. Selain itu, Nusra Institute juga memotret isu-isu penting dan tingkat loyalitas pemilih pada masing-masing calon. Direktur Survei Nusra Institute, M. Robi Satriawan menjelaskan, teknik pengambilan sampel survei dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei yang kami lakukan di Nusra Institute ini menggunakan populasi DPS Pemilu Kada 2024, dengan jumlah sampel 1.000 orang responden dan margin error 3,16% dengan metode multistage random sampling yang ditarik secara proporsional berdasarkan jumlah wajib pilih di 10 kabupaten kota, 49 dapil kabupaten, 100 desa, dan 200 TPS se-NTB. Masing-masing TPS ditarik 5 responden. Ada satu dapil kabupaten yang tidak terkena sampel di Kota Bima, jelas Robi Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Temuan survei Nusra yang dilakukan pada tanggal 9 sampai 13 September tahun 2024 pada pertanyaan tertutup calon gubernur secara individu menempatkan lalu Muhammad Iqbal pada posisi teratas dengan persentase 30,4%. Selanjutnya disusul oleh Siti Rohmi dengan persentase 28,5%. Kemudian Zulkifli Mansyah dengan persentase 14,7%, ragu-ragu, undecided voter, dengan persentase 25,8%, dan golput 0,6%. Selisih antara lalu Muhammad Iqbal dan Siti Rohmi masih dalam margin error. Selanjutnya untuk calon wakil gubernur NTB menempatkan Indah Damayanti unggul dengan 26,9%, disusul Suhaili 24,6% dan Musyafirin 12,0%, sedangkan yang masih ragu-ragu 35% dan golput 1,9%. Selanjutnya pada simulasi tiga pasangan calon, lalu Muhammad Iqbal, Indah Damayanti Putri 31,0%, Siti Rohmi Jalilah, Musyafirin 29,3%, Zulkifli Mansyah, Suhaili 15,9%, dan ragu-ragu atau belum menentukan pilihan 23,3%, serta tidak memilih atau golput 0,5%. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada pasangan Iqbal Dinda yang sebelumnya pada survei bulan Juli 26,31 naik menjadi 31,0, terjadi kenaikan 4,5%. Juga ada kenaikan pada pasangan Rohmi Firin tapi tidak signifikan yang sebelumnya 26,9 naik menjadi 29,3, terjadi kenaikan 2,4%, masih dalam margin error sehingga belum bisa dipastikan apakah ada kenaikan atau penurunan. Sementara pasangan Zul Uhel merosot dari angka 29,0% di bulan Juni turun menjadi 15,9%, terjadi penurunan sebesar 13,1%, bisa dikatakan anjlok dan dapat disimpulkan dengan sisa waktu kurang 2 bulan pasangan Zul Suhaili berat untuk bisa bangkit lagi. Dari perbandingan angka-angka tadi,
terlihat pasangan Iqbal Dinda sudah semakin padu sehingga angka-angka elektabilitas mereka saling menopang. Sedangkan pasangan Zul Suhaili walaupun didukung dengan suara Suhaili yang cukup tinggi, kata Robi. Namun karena berasal dari kolam yang sama dengan lalu Muhammad Iqbal, yaitu berbasis di Lombok Tengah yang maju sebagai calon gubernur, dalam simulasi pasangannya, keunggulan Suhaili terdiskon oleh calon lain yang maju sebagai calon gubernur, terangnya. Pasangan Iqbal Dinda dan Rohmi Firin bersaing ketat. Meski dalam temuan ini Iqbal Dinda unggul dari pasangan Rohmi Firin, tapi karena selisih antara kedua pasangan calon tersebut sebesar 1,7%, artinya masih di bawah margin error, 3,16%. Maka kami belum bisa menyimpulkan pasangan Iqbal Dinda yang akan menjadi pemenang pada pemilu kada tahun 2024, masih ada sisa waktu untuk saling mengejar antara keduanya. Tergantung dinamika karena data temuan survei yang kami lakukan berlaku saat waktu penarikan data, dan masih ada faktor-faktor lain yang akan menentukan, apalagi ada angka belum menentukan pilihan sebesar 23,3%, ujarnya. Disampaikan Robi, jika membuka data kepuasan terhadap kinerja petahana yang cenderung melemah di mana tingkat kepuasan di bawah 50% sehingga peluang bagi Iqbal Dinda sebagai penantang baru, relatif sangat terbuka. Di samping itu, modal popularitas yang di bawah 50% bagi lalu Muhammad Iqbal dengan elektabilitas yang signifikan, memiliki potensi pertumbuhan suara yang bagus dibandingkan dengan Siti Rohmi dan Zulkifli Mansyah yang popularitasnya di atas 70%.